Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabat KPM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah sahabat KPM, pada video pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kembali kitab Aqaidud Diniyah jilid kedua, yang mana kemarin kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-9 membahas tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi, anak-anak Nabi, kemudian zuriyah-zuriyah Nabi dan kewajiban kita untuk mencintai dan menghormati kepada ahli bait. Kita akan membuat pembahasan kali ini di pelajaran yang ke-10, yaitu pelajaran terakhir di jilid kedua. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita seperti biasa membacakan suratul Fatihah. Kemudian kita niatkan suratul Fatihah ini untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, terkhusus di KPM, yaitu Pak Ridwan. Dan juga lebih khusus lagi kita niatkan suratul Fatihah ini untuk pengarang daripada kitab Aqaidud Diniyah. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita mulai pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Ma huwal yaumul akhir, apa yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Al yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat, huwa yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat, alladzi yang mana yaqumun nas, dibangkitkannya para manusia, fihi min kuburihim. Yaqumun nasu fihi, dibangkitkannya manusia pada hari kiamat itu, min kuburihim, daripada kubur-kuburnya manusia, wa yuhsyaruna, dan mereka itu dikumpulkan, ila sa'idin wahidin, di satu tempat dataran, ya, di satu dataran yang luas, lil hisabi, untuk menunggu perhitungan daripada amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana manusia dibangkitkan daripada kubur-kuburnya, yang mana kemudian manusia dikumpulkan di salah satu di salah satu tempat, disebutnya padang mahsyar. Di situ mereka menunggu untuk perhitungan amal-amal mereka selama di dunia, apa yang mereka lakukan. Mereka dihitung, kemudian untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Jadi itu adalah yang disebut dengan hari akhir. Ma ma'nal imani bil yaumil akhir. Kemudian apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Ma'nal imani bil yaumil akhir, yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir, huwa an tu'mina bi jami'i ma akhbara bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya kita wajib mengimani semua perkara yang dikabarkan, yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana min ahwalima, yang mana semua itu perihal daripada semua berita itu tuh salah satunya adalah suatu keadaan atau tingkah atau keadaan di mana ma ba'dal mauti mislu. Keadaan
ketika setelah maut, apa saja yang akan terjadi ketika kita setelah menghadapi kematian. Mislu seperti contohnya su'alu munkar wa nakir, pertanyaan daripada munkar dan nakir, wa azabil qabri, dan azab yang ada di dalam kubur, wa na'imihi, dan kenikmatan yang ada di dalam kubur, wal ba'ti minal kubur, dan bangkit daripada kuburan, wal hasyri, dan dikumpulkannya padang mahsyar, wal hisab, kemudian diperhitungkan segala amal perbuatan, wal mizan, kemudian ditimbang, wasirat, dan adanya sirat, kita menyeberangi jembatan sirat, wal haud, dan adanya telaga, wasyafa'atil uzma, dan adanya syafa'atil uzma li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sayyidina kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jannah, dan daripada surga, wan nar, dan juga neraka, wa ghairi dzalik, dan juga selain daripada semua itu. Jadi makna daripada iman kepada malaikat adalah kita wajib mengimani bahwa segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW perihal apa sih yang akan terjadi ketika kita setelah kematian. Apa yang akan terjadi ketika kematian, kita harus mengimani. Nabi menyampaikan, contohnya seperti Nabi menyampaikan bahwa nanti ketika kita sudah meninggal, kemudian dikubur, di dalam kubur nanti kita akan didatangkan oleh dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir, untuk menanya segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan yang mengucapkannya itu, dan yang menjawab segala pertanyaan-pertanyaan daripada munkar dan nakir itu bukanlah mulut, tapi seperti contohnya tangan ini digunakan apa saja selama dia di dunia, kemudian kaki digunakan apa saja selama dia di dunia, mata, telinga, hidung, dan segala apa yang ada dalam anggota tubuh kita yang menjawab, bukan mulut, karena mulut di situ akan dibungkam. Yang akan menjawab adalah mereka-mereka yang menjadi saksi, contohnya tangan, kaki tadi. Kemudian wa'adzabil qabri wa na'imihi, dan kita harus mengimani juga perihal kabar atau berita yang Nabi sampaikan bahwa nanti di dalam kubur nanti akan mendapatkan azab bagi orang yang tidak melakukan suatu hal yang mana nanti akan mendapatkan azab di dalam kubur. Contohnya ketika meninggalkan sholat, jarang membaca Al-Quran, kemudian tidak bersedekah, semua di situ ada siksaan yang ada di dalam kubur. Kemudian wa na'imihi, dan kenikmatan bagi orang-orang yang telah melakukan segala perintah Allah, contohnya membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penerang di alam kubur nanti, karena Al-Quran itu akan menjadi teman. Amal-amal yang telah kita lakukan itu akan menjadi teman ketika kita nanti di alam kubur. Ketika kita berlaku sesuai dengan perintah Allah, beramal sholih, sholat, kemudian segala apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, segala apa yang dilarang oleh Allah kita hindarkan, kita tidak melakukannya, maka apa yang akan di dalam kubur adalah kenikmatan. Mereka semua itu yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Kemudian perihal wal ba'thi minal kubur, Nabi menyampaikan bahwa nanti kita semua ini akan dibangkitkan daripada kubur, wal hasyri wal hisabi, dan juga kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan diperhitungkan segala apa yang kita lakukan, wal mizan, kemudian ditimbang mana yang lebih banyak daripada amal-amal kita, wasirat, dan kita akan meniti jembatan siratal mustaqim, wal haud. Kita juga harus mempercayai perihal akan adanya telaga haud, yang mana itu akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Telaga ini milik Nabi Muhammad SAW. Mereka akan minum di telaga itu setelah mereka melewati segala berkumpul di padang mahsyar, yang mana nanti panasnya seakan matahari ada sejengkal di atas kepala kita. Itu sangat-sangat haus pastinya, dan di sini adalah telaga haud ini ada yang akan melegakan dahaga orang-orang yang beriman. Wasyafa'atil uzma, dan juga syafaat uzma daripada Nabi Muhammad SAW. Yang mendapatkan syafaat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berita perihal kenikmatan syurga, wanar, wal jannah, wanar, kemudian perihal siksa pedih yang akan dirasakan oleh para ahli neraka. Kemudian wa ghairi dzalik, dan masih banyak lagi yang Nabi sampaikan perihal apa sih yang disebut dengan hari kiamat, apa sih yang akan terjadi di hari kiamat. Nah, kita wajib mengimani hal tersebut. Itu yang disebut dengan yang dimaksud dengan iman kepada Nabi, kepada hari kiamat.
Kemudian makna imani bil qadari, kita sampai pada pembahasan iman kepada qadar. Ya, iman kepada takdirnya Allah. Makna imani bil qadari, makna iman kepada takdirnya Allah, huwa anna takida, kita hendaknya menekadkan, meyakini dalam hati, anna jami'a ma yakunu min khairin wa syarrin, karena sesungguhnya segala perkara, semua yang terjadi daripada yang baik maupun yang buruk, wa naf'an wa durrin, dan yang bermanfaat juga yang berbahaya atau madarat, biqada'illah, semua itu terjadi dengan ketentuannya Allah, wa qadarihi, dan kekuasaannya Allah. Famasya'allahu kana, maka apa yang Allah kehendaki kana akan terjadi, wa malam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun, tidak akan terjadi satu kali pun. Maksudnya makna iman kepada takdirnya Allah adalah kita meyakini dalam hati bahwa sesungguhnya semua perkara yang terjadi di muka bumi ini, entah itu baik ataupun buruk, bermanfaat ataupun berbahaya, semuanya itu terjadi atas kehendaknya Allah, atas ketentuannya Allah, atas kuasa yang Allah miliki. Maka apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki, hal itu tidak akan terjadi bagaimanapun caranya. Baiklah teman-teman, semoga apa yang disampaikan pada pelajaran kali ini lagi-lagi menambahkan keimanan kita, kedekatan kita terhadap Allah, supaya kita terus menjadi manusia, orang-orang yang beriman, yang selalu meningkatkan kepada kebaikan, meningkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi orang-orang yang diridhai Allah, orang-orang yang dirahmati Allah. Karena satu-satunya yang membuat kita bisa menikmati kenikmatan syurga itu adalah rahmat dan ridhonya Allah, bukan amal-amalan yang membuat kita, bukan segala amalan yang kita lakukan, namun salah satu untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah itu adalah kita melakukan segala perintahnya dan menghindari segala larangannya. Baiklah teman-teman, semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, nafa'anallahu ayyakum ajma'in, wallahu alam. Rabbi fa'na bima 'allamtana, rabbin faqihna wa faqih alana, wa qarabatil lana fi dinina, tawasana bi ta'alumin, tawasana bi ta'limin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.